Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasa, alhamdulillah, hari kelima. Tambah sehat, tambah tenang, karena nggak kemana-mana dan tidak di mana-mana, di sini saja, di channel Peci Miring. Hari ini saya seperti mencoba mengulang pada tahun-tahun 90-an, di mana pada saat itu saya menjadi mahasiswa, dan saat itu pula saya aktif di kegiatan kerohanian Islam, namanya Jamaah Salahuddin Universitas Gadjah Mada. Jadi pada kegiatan Ramadan ada namanya Ramadan di kampus, yaitu sebuah kegiatan mahasiswa. Pada saat saya menjadi ketua umum Jamaah Salahuddin, adalah masa-masa transisi menjelang perpindahan Jamaah Salahuddin dari gelanggang mahasiswa menuju masjid kampus UGM. Jadi kalau dulu di UGM itu mahasiswa di bulan Ramadan ini berkegiatan di gelanggang mahasiswa. Gelanggang mahasiswa yang biasanya untuk olahraga digunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu, kegiatan bermacam-macam kegiatan. Ada dialog Ramadan, ada pesantren Ramadan, ada baca tulis Al-Quran, ada tarawih yang paling utama. Juga ada ceramah subuh. Nah, kalau dialog Ramadan biasanya Ahad pagi. Dari kegiatan itu berkumpullah sejumlah aktivis, sejumlah kawan-kawan yang kalau disebut aktivis memang mereka aktif di dalam kegiatan keislaman. Tapi yang saya ingat dan luar biasa adalah dari gagasan-gagasan kecil menjadi gagasan besar. Misalnya dulu ada yang namanya gerakan jilbab, yaitu gerakan kultural untuk membuat para wanita menutup auratnya melalui jilbab. Karena dari banyak informasi, dari banyak aktivitas, ada beberapa sekolah, ada beberapa kampus, ada beberapa ASN, ada beberapa toko-toko Cina itu melarang pekerjanya, kalau di sekolah negeri melarang siswanya untuk memakai jilbab. Akhirnya terjadilah gerakan jilbab, gerakan kultural, dan berkembang menjadi boleh jadi disebut sebagai gerakan politik. Tetapi kami anak-anak aktivis ini lebih banyak menggelorakan gerakan itu melalui gerakan kultural, melalui pembacaan puisi Lautan Jilbab, puisi karya Cak Nun, yang diinisiasi oleh kawan-kawan aktivis ini, mendorong agar puisi itu kemudian menggema, membahana, bahkan akhirnya dibuat sebuah tontonan dalam bentuk teater, yaitu teatrikalisasi puisi Lautan Jilbab. Saya kira pada tahun-tahun 90-an atau 87 ke atas, akhirnya gerakan ini menjadi gerakan nasional
dan merambah kemana-mana. Akhirnya di beberapa instansi juga dibolehkan menggunakan jilbab. Di ASN juga akhirnya tidak ada larangan lagi untuk menggunakan jilbab. Di sekolah-sekolah swasta ataupun negeri seperti SMA, akhirnya juga tidak ada lagi larangan untuk memakai jilbab. Ini salah satu contoh gerakan yang efektif, efisien, tetapi dampaknya luar biasa. Seingat saya pada tahun-tahun berikutnya kita mencoba menggagas gerakan ekonomi syariah, di mana kita melihat banyak rentenir, banyak bank-bank yang semuanya serba bunga, di mana menurut Islam bunga bank adalah riba, haram hukumnya. Transaksi yang selalu berbuntut dengan ribawi itulah yang akhirnya didobrak, dicoba, dicari solusinya melalui gerakan ekonomi syariah. Beberapa kelompok kawan bahkan akhirnya membangun semacam, ya kita mulai dengan kegiatan-kegiatan halakoh, kegiatan kecil-kecil, semacam diskusi, seminar, dan akhirnya terwujud satu keputusan di mana ada pendidikan ekonomi syariah. Salah satu pelopornya kalau saya tidak salah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah di Yogyakarta. Artinya dari kegiatan ini mencoba memberikan pendidikan, mencoba membangun mindset dalam soal ekonomi syariah itu sendiri. Jadi kegiatan ekonomi syariah dimulai dengan mengadakan pendidikan, yaitu membangun pendidikan untuk masyarakat, sehingga masyarakat melalui generasi muda, melalui mahasiswa mulai terbentuk pola pikir, pola tindakan, dan dalam bermuamalah berekonomi, yaitu berupa pendidikan ekonomi syariah. Alhamdulillah gerakan ini kemudian berkembang, gerakan ini kemudian mulai dilembagakan. Akhirnya tumbuhlah ada namanya bank syariah, ada namanya asuransi syariah, koperasi syariah, bahkan kemana-mana ini. Jadi gerakan ekonomi syariah juga akhirnya diikuti oleh pembentukan jurusan atau fakultas ekonomi syariah itu sendiri, baik di kampus swasta maupun di kampus negeri. Jadi di Universitas Indonesia, terus di beberapa kampus lain, hampir kemudian gerakan pendidikan ekonomi syariah dengan membuka satu jurusan, bahkan fakultas atau institut berkembang. Kalau di Jakarta ada namanya SHABI, Syariah Banking Institute. Pokoknya mulai ada D3 sampai S1 yang mencoba mengkulik, membahas tentang ekonomi syariah. Dan lahir juga Bank Muamalat Indonesia, dan kemudian terus berkembang, apalagi setelah ada salah satu kiai atau ulama yang menekuni bidang itu, yaitu Bapak Kiai yang menjadi wakil presiden hari-hari ini. Jadi beliau sangat tekun dan selalu memiliki perhatian untuk meneruskan perjuangan gerakan ekonomi syariah ini. Nah,
hari-hari ini walaupun saya sudah tidak mahasiswa lagi dan saya sudah alumni dari sebuah kampus Universitas Gadjah Mada, tetapi memang kami masih terus berdiskusi dengan beberapa kelompok masyarakat, dengan kawan-kawan. Kalau sudah ada gerakan jilbab, gerakan ekonomi syariah, kayaknya rasa-rasanya ini perlu dimulai. Namanya gerakan politik syariah, yaitu politik yang amanah, politik yang rahmatan lil alamin. Jadi kalau hari ini tuh banyak sekali citra politik Islam yang jeblok. Bahkan ibaratnya begini, orang Islam itu atau Muslim itu bolehnya hanya wudhu, tayamum, sholat, haji. Tetapi kalau berpolitik tidak boleh. Ini kan lucu. Maksudnya tidak boleh itu tidak boleh menunjukkan identitasnya. Maka lahirlah istilah politik identitas. Itu saya kira salah satu upaya untuk menghabisi mindset soal Islam politik itu sendiri. Padahal saya yakin jika umat Islam mau belajar soal politik atau bahasa Arabnya itu sosiah, siasat, saya kira akan bagus itu. Jadi mungkin eranya kita harus mulai menyadarkan kepada generasi muda perlunya pembahasan tentang politik syariah atau politik Islam itu sendiri. Perlu dikaji kembali bagaimana dulu sahabat-sahabat berpolitik, bagaimana Nabi Muhammad berpolitik, dan bagaimana ulama-ulama terdulu di Indonesia berpolitik melalui gerakan kultural Nahdlatul Ulama, melalui gerakan pendidikan Muhammadiyah, melalui gerakan tarbiyah yang lain. Dan memang akhirnya berdiri politik atau partai politik yang berasal dari mereka, tetapi tidak bisa saling kait-mengkait. Tapi lucu kan? Contoh, kalau NU melahirkan PKB, Muhammadiyah melahirkan PAN, atau kawan-kawan di kelompok modernis melahirkan PKS misalnya. Islam yang baru, Islam yang moderat, Islam yang sebagian besar berasal dari gerakan halakoh di kampus. Tetapi sayangnya ini tidak nyambung dengan jaringan mahasiswa, dengan jaringan pendidikan. Nah, saya kira perlu dirumuskan adanya gerakan politik Islam. Jadi Muslim itu wajib berpolitik, karena kalau tidak akan tersingkirkan. Muslim juga wajib belajar atau melek politik. Sekali lagi, kalau tidak, Muslim juga akan dipinggirkan. Ya seperti hari-hari ini, kelihatannya sih banyak Muslim Indonesia ini, kelihatannya sangat banyak. Tetapi subhanallah, banyak hal yang dipinggirkan kita ini. Jadi kalau seorang Muslim mulai ngomongin politik, dianggap melawan pemerintah. Kalau seorang Muslim menyampaikan pendapat dan gagasannya tentang Islam yang benar, Islam dan kekuasaan, nah biasanya kemudian mulailah dipinggirkan. Bahkan ada yang dikriminalisasi. Jadi kalau caranya begini, maka Islam makin lama juga akan makin pudar secara politik gitu.
Oleh karena itu saya kira perlulah kita melahirkan diskusi-diskusi kecil, kajian-kajian halakoh yang fungsinya mencoba membangun mindset, memberikan pencerahan kepada generasi milenial bahwa Muslim itu wajib berpolitik, karena hanya dengan politiklah Islam itu juga bisa berkembang. Saya Peci Miring Ahmad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.